Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Diecast Sejarah dan Jelajah ya, oleh Adang Arif. Oke teman-teman, saat ini kita akan mereview diecast dari Tiny ya. Itu adalah jenisnya armored vehicle. Ini namanya adalah Saracen ya. Jadi ini diproduksi oleh Tiny ya, perusahaan diecast dari Hong Kong ya. Jadi Tiny itu biasanya mereka memang memproduksi kendaraan-kendaraan yang beredar di Hong Kong ya. Nama lengkapnya memang adalah Tiny City ya. Jadi merepresentasikan ya Hong Kong sebagai wilayah bagian wilayah yang kecil ya, sebesar kota aja. Oke, seperti kita ketahui, diecast ini tidak ada moving parts yang bisa kebuka ya. Cuman kalau kita lihat sih detail-detailnya cukup bagus ya. Kalau kita lihat ini untuk lampunya itu sudah diberi detail cat yang bagus ya. Seperti untuk lampu sen ini diwarnai oranye, dan kemudian untuk headlampnya juga kalau kita lihat jauh diberikan warna silver ya. Jadi kalau persis seperti kondisi kendaraan yang sebenarnya. Dan kemudian juga ada lampu sirine ya untuk polisi, itu warnanya biru, karena kalau memang di Hong Kong pada saat masa masih menjadi koloni Inggris itu untuk polisi sirinenya diwarnai biru ya. Kemudian kita bisa lihat juga lampu-lampu belakangnya ada lampu sen, lampu rem, itu juga sesuai warna-warnanya dengan kondisi yang sebenarnya. Nah ini sangat detail sekali ya. Jadi kita bisa lihat akses pintu belakang ya dari armored vehicle ini. Juga ada apa ya namanya kalau bahasa Indonesia, tapi kalau di bahasa Inggris sononya itu disebut sebagai peephole ya, untuk jadi personel ini bisa melihat keluar ya, atau kalau untuk militer bisa juga mungkin melakukan tembakan-tembakan. Nah ini Saracen kan memang ada turretnya ya untuk mounting machine gun. Tapi kalau untuk polisi dia tidak di mount oleh machine gun, tapi dia adalah untuk akses untuk menembakkan gas air mata ya. Kita bisa lihat juga ini akses daripada pengemudi si armored vehicle ini sangat detail juga, karena emang dia skalanya skala kecil ya. Jadi dia itu memang tidak bisa dibuka. Ini juga akses ke mesin. Kita lihat detail-detailnya ini memang beauty ya. Jadi segalanya itu diusahakan oleh pembuatnya itu untuk castingnya itu sesuai dengan aslinya ya. Ini untuk pijakan pijakan personel ya. Kalau misalnya dia naik dari sisi pinggir, masuk dari akses atas nih ya. Jadi emang kalau Saracen tuh dia ada aksesnya dua ya, untuk machine gun armamentnya. Kalau misalnya untuk keperluan militer itu di belakang sama di depan ya. Jadi ini adalah diecastnya ya. Bahkan untuk wheelsnya aja detail banget gitu ya, baut-baut kecil itu kita bisa lihat tuh, itu ya baut-baut ini kecil-kecil gitu ya. Kita bisa lihat detailnya bagus banget nih, beauty nih untuk diecastnya, rapi banget. Thumbs up ya untuk Tiny ya, walaupun ya nggak semuanya dari metal ya. Untuk bagian bawah itu plastik ya itu. Jadi di sini tulis nih made in China ya dia. Terus ini Tiny.
Terus ini Saracen APC. Nah, bagus ya. Jadi ini di sisi kiri dan kanan itu ada polis, Latin, sama juga untuk huruf Mandarin ya. Saya kurang tahu juga nih bacanya apa. Ada plat nomornya juga jelas. Wah, keren banget nih. Ini juga untuk packagingnya juga bagus ini. Ini kotaknya nih, Saracen Armored Vehicle ya. Ini untuk PTU nomor 12 kayaknya memang untuk keperluan medis ya, dia ngikutin aslinya. Ini tiny. Wow, rupanya emang limited edition ya. Oke, ini ya karena bersifat ini adalah display ya, jadi emang bukan mainan ya. Sebaiknya sih memang untuk 14 tahun ke atas, karena ada part-part kecil juga sebaiknya tidak dibelikan untuk bayi ya, balita gitu, takutnya ditelan tuh. Nah, ini ada manufactured and distributed toy is limited ya. Itu di Kuntong, Hong Kong ya. Ada nomor teleponnya juga. Serius banget, jadi ini memang dia manufacture untuk diecastnya rapi banget. Ini Saracen Armored Vehicle. Ini tiny ya logonya. Oke, kita kembali lagi ke si Saracen ini ya. Jadi ini sejarahnya Panzer ini bukan Panzer ya, ini APC ya. Untuk kendaraan armored personal carrier ya. Ini mulai diproduksi ya di Inggris itu tahun 1952 ya. Ini pabrikannya di Inggris namanya Alvis ya. Jadi lengkapnya itu Alvis Saracen ya. Nah, ini APC ini banyak digunakan di negara-negara ya, seluruh dunia, termasuk di Indonesia ya. Indonesia juga punya nih sekarang, sepertinya masih operasional juga. Kita mengoperasikan Saracen ini dari tahun, kalau nggak salah kita terima tuh tahun 1962 ya. Jadi dia udah mulai aktif di Indonesia itu sejak dasawarsa tahun 60-an. Nah, teman-teman kalau yang sering nonton film G30S mungkin mengenal nih, karena ini ikonik banget ya. Jadi memang Saracennya TNI AD itu waktu tahun 1965 ini, selain digunakan untuk menumpas G30S ya waktu itu, ini waktu itu juga untuk mengangkut peti jenazah daripada 7 pahlawan revolusi ya. Jadi kalau sering nonton film G30S ada tuh di akhir-akhirnya itu kayak film dokumentasinya itu, Alvis ini beriringan, di atasnya ada peti jenazah dari 7 pahlawan revolusi ya. Itu sih bagian dari sejarah di Indonesia ya. Nah, kalau ini kembali lagi, kalau ini emblem yang digunakan ini jelas ya, karena tiny ini mewakili Hong Kong. Jadi ya dia menggunakan emblem-emblem pada saat Hong Kong masih jadi bagian dari koloni Inggris ya. Kalau digunakan oleh polisi Hong Kong ini sejak tahun 1970-an. Jadi sepertinya sih ini digunakan untuk kalau ada riot ya atau kerusuhan ya. Karena tampilannya ini kan sudah mengintimidasi nih sepertinya. Jadi
mereka memilih APC ini untuk meredam kerusuhan ya. Tapi sepengetahuan saya tahun 70-an itu sebenarnya belum ada kerusuhan ya, malah kebanyak kerusuhan nih di antara kemarin tuh tahun 2019-2020 tuh ya, yang banyak protes-protes, demonstrasi di Hong Kong gitu. Nah kalau sekarang ini Sarasen ini ya sudah tidak operasional lagi. Kalau kita sering browsing di internet, kita banyak lihat nih si Sarasen ini udah balik lagi ke Inggris, tapi masih dengan insignianya Royal Hong Kong Police tahun 70-an itu gitu ya. Jadi ini kan dia pakai mesin Rolls Royce ya, gasoline itu namanya Rolls Royce B80 Mark 6A. Itu yang dikembalikan di Inggris itu jadi milik pribadi. Dia sudah konversi jadi mesin diesel ya. Jadi biar lebih irit. Sama juga sih dari yang milik TNI AD itu semua mesinnya juga sudah dikonversi ke diesel ya, karena untuk membuat Panzer ini lebih efisien dalam pengoperasiannya, karena ini cukup berat juga ya. Kalau kita lihat dari buku-buku mengenai data-data Panzer ini itu cukup berat juga, itu sekitar 11 ton ya. Jadi itu ya yang mendorong untuk TNI AD itu juga mengkonversi mesin-mesin si Sarasen ini. Ya kira-kira itu. Jadi kita udah review mengenai diecast-nya sendiri ya, beauty banget ini. Wah keren banget ini. Dan juga jarang ya untuk diecast ini ya, karena emang limited edition ya. Oke ya, sekian dulu untuk channel diecast sejarah dan jelajahnya ya. Nantikan lagi untuk episode selanjutnya ya. Nah, kita akan bahas lagi ya, kita akan pilih lagi diecast yang unik gitu ya. Seperti ini kan unik juga nih ya, ada banyak ceritanya mengenai si Sarasen ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa nanti untuk subscribe, terus ingin tahu nih di edisi perdana ini komen-komennya apa yang masih kurang sih dari channel ini, buat teman-teman juga nih bermanfaat kan. Selain kita review si diecast-nya itu sendiri, si sejarah dari kendaraannya ini kita juga ceritakan ya ke teman-teman. Lumayan buat nambah pengetahuan. Oke, terima kasih ya teman-teman udah menyimak channel ini. Baik, sampai jumpa. Bye bye.